Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai agama dan politik. Jadi agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak, gama yang berarti kacau, maka agama berarti tidak kacau atau teratur. Nah, dengan demikian agama itu adalah perubahan, yaitu perubahan yang mengatur keadaan manusia, entah itu mengenai sesuatu hal yang gaib, budi pekerti, dan juga pergaulan hidup bersama. Nah, menurut Darajat, agama itu adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakini bahwa sesuatu itu lebih tinggi daripada manusia. Nah, sedangkan menurut Glock dan Stark itu mendefinisikan bahwa agama ini sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan juga sistem perilaku yang terlembaga, yaitu semuanya ini berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi atau biasa disebut ultimate meaning hypothetical. Nah, selanjutnya itu adalah peran agama. Nah, agama ini berperan sebagai perubahan. Nah, artinya itu ajaran-ajaran agama yang didapat ini dapat mengubah masyarakat umatnya menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, dampak dari perubahan ini diharapkan mampu dirasakan oleh masyarakat luas, dan agama ini harus membuka peluang agar umat dengan keputusan sendiri melakukan perubahan sekaligus mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Nah, walaupun demikian, agama ini tidak boleh salah kaprah bahwa semua hal dalam masyarakat seperti unsur-unsur budaya, tatanan dan interaksi sosial, dan cara hidup warisan nenek moyang, nah yang merupakan sebagai kebiasaan lama ini yang harus dirubah karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, jika agama menemukan hal-hal dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak perlu pemaksaan untuk meninggalkan kebiasaan lama tersebut. Agama hanya memberikan pertimbangan agar umat dengan sukarela meninggalkan hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah politik. Pengertian politik dilihat dari segi etimologi. Politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara atau city-state. Kemudian arti ini berkembang menjadi politis yang berarti warga negara, politea yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Secara umum dapat dikatakan bahwasanya politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku. Selanjutnya adalah hubungan agama dan politik. Dalam banyak masyarakat, hubungan antara agama dan politik adalah hal yang kompleks dan terus berubah seiring dengan perubahan dalam dinamika politik, budaya, dan sosial. Menurut para ahli, yaitu Emil Durkheim menyatakan bahwasanya dia menganggap agama sebagai pendorong integrasi sosial yang penting. Dia berpendapat bahwa agama memberikan kerangka nilai-nilai yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam pandangan ini, politik bisa saja menjadi alat untuk memperkuat atau menegaskan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Kemudian, agama secara hakiki berhubungan dengan politik. Kepercayaan agama dapat mempengaruhi hukum perbuatan oleh rakyat yang biasanya dianggap dosa. Seringkali agamalah yang memberikan legitimasi kepada pemerintahan. Agama sangat melekat dalam kehidupan rakyat dalam masyarakat industri maupun masyarakat non-industri, sehingga kehadirannya tidak mungkin tidak terasa di bidang politik. Sedikit atau banyak sejumlah pemerintahan di seluruh dunia menggunakan agama untuk memberikan legitimasi pada kekuasaan politik. Selanjutnya yaitu agama dan perilaku politik. Nah, agama sebagai pengatur hubungan
antara manusia dengan Tuhannya pada dasarnya itu sudah berbekas pada seseorang atau individu, bagaimanapun dalam masyarakat yang sudah mapan atau belum. Nah, pengertian dari agama itu merupakan salah satu struktur institusional yang mempunyai nilai dan norma penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Nah, agama yang menyangkut kepercayaan beserta dengan ritual-ritualnya yang menjadi pengalaman di dalam masyarakat sehingga menimbulkan kekuatan tersendiri. Nah, kemudian ada beberapa unsur pokok tujuan politik untuk mendapatkan kekuasaan yang bisa kita jumpai pada interaksi sosial antar manusia atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu adanya unsur rasa takut. Nah, kemudian ada juga unsur rasa cinta, dan ketiga itu ada unsur kepercayaan, dan terakhir itu adanya unsur pemujaan. Nah, keempat unsur yang saya sampaikan itulah yang mendasari berbagai tindak perilaku politik seseorang ataupun suatu kelompok untuk mencapai tujuannya, nah yaitu kekuasaan. Nah, jadi perilaku politik adalah tingkah laku yang terorganisir dalam upaya mencapai tujuan politik dengan unsur-unsur yang sistematis. Kemudian menurut David Yaston, nah perilaku politik itu pertama-tama terdiri dari alokasi nilai-nilai yang kemudian pengaplikasikannya tersebut itu bersifat memaksa atau mengikat terhadap kelompok masyarakat secara keseluruhan. Ini saya akan menjelaskan pengaruh hubungan antara politik dan agama. Dalam kehidupan bernegara, bidang politik sangat diperlukan. Namun, semua ilmu yang berhubungan dengan politik tidak dapat dipisahkan dengan konsep agama yang telah ada. Pengaruh hubungan politik agama mencakup berbagai aspek yang kompleks dan beragam dalam masyarakat. Di berbagai negara dan budaya, hubungan antara kedua entitas ini tidak dapat memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk struktur politik, norma sosial, dan identitas kolektif. Berikut adalah beberapa cara di mana hubungan politik dan agama dapat mempengaruhi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang poin pertama itu legitimasi kekuasaan, di mana agama sering digunakan sebagai alat untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah atau pemimpin politik. Pemimpin politik dapat menggunakan narasi agama untuk menegaskan otoritas mereka dan memperkuat posisi mereka di mata publik. Yang kedua itu pembentukan kebijakan, di mana nilai-nilai dan ajaran agama dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, moralitas, kesehatan, dan hukum. Pengaruh agama dapat tercermin dalam hukum-hukum yang telah diadopsi oleh pemerintah dan dalam proses pembuatan keputusan politik. Yang poin ketiga itu konflik dan konsensus. Hubungan politik dan agama juga dapat memainkan peran dalam mempengaruhi konflik dan konsensus di masyarakat. Perbedaan keyakinan agama ini dapat memainkan peran dan mempengaruhi konflik, sementara menjadi sumber ketegangan dan konflik. Sementara pada saat yang sama, nilai-nilai agama juga dapat menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan dan konsensus dalam masyarakat. Baik, yang keempat itu
identitas kolektif. Agama sering menjadi bagian integral dan identitas kolektif suatu masyarakat. Ketertiban politik dalam umum agama dapat memperkuat identitas agama dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas yang berbagai keyakinan agama yang sama. Baik itu tadi 4 poin di mana penting untuk diingat dampak bahwa hubungan antara politik dan agama dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan politik suatu masyarakat. Hubungan ini sering kali kompleks dan terus berkembang seiring waktu. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari nilai agama dan budaya politik. Saya akan jelaskan sedikit bahwa agama itu menjelaskan pada kita apa itu baik, apa itu jahat, dan bagaimana melakukan tindakan yang baik dan apa saja tindakan jahat yang harus dihindari. Agama mensugestikan setiap manusia untuk berbuat tindakan yang baik, dan tentunya agama menjelaskan perbuatan baik dan hukuman sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung pada pasal UUD NRI tahun 1945, yaitu nilai demokrasi yang mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap warga negara memiliki keterbatasan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kebebasan, nilai kesamaan derajat setiap warga negara. Dia memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Adapun beberapa kehidupan politik merupakan bagian dari keseharian interaksi antara warga negara dengan pemerintahan, institusi-institusi di luar pemerintahan non formal. Selain itu, warga negara terhadap negaranya, pemimpin politik dan lain-lain, budaya politik merupakan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah-masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintahan, kegiatan partai-partai politik. Adapun aparat negara-negara gejolak seperti dunia keagamaan dan kegiatan di ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik yang menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengelaksian sumber-sumber masyarakat